Hari Natal terakhir. Gereja kecil di pinggir kota itu dipenuhi oleh suara nyanyian Natal. Lampu-lampu berwarna-warni menggantung di setiap sudut, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan dinginnya malam Desember. Pastor Jonathan berdiri di mimbar, menyampaikan khotbahnya dengan suara penuh keyakinan. Namun, di balik senyum dan tutur katanya yang lembut, ada rasa gelisah yang sulit ia abaikan. Setelah misa selesai, Jonathan duduk sendirian di bangku gereja. Ia menatap salib besar di depannya, mencoba mencari kedamaian yang selama ini terasa semakin jauh. Tuhan, apakah aku telah mengecewakanmu? Bisiknya pelan. Dalam keheningan itu, ingatannya melayang ke masa lalu. Jonathan teringat saat pertama kali memutuskan menjadi pastor. Ia merasa dipanggil untuk melayani, untuk membawa terang bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa bahwa dirinya sendiri terjebak dalam kegelapan yang tak terlihat. Beberapa bulan terakhir, ia sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang pria berjubah putih berdiri di tengah padang pasir, memanggilnya dengan lembut. "Ikutilah aku," suara itu berkata. Mimpi itu membuatnya terbangun dengan keringat dingin, tetapi juga meninggalkan rasa penasaran yang mendalam. Hari itu, setelah misa Natal selesai, Jonathan memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian. Ia melewati jalanan kota yang dipenuhi dekorasi Natal, tetapi perasaan kosong tetap mengikutinya. Ia berhenti di sebuah taman kecil, duduk di bangku kayu yang dingin. Saat itulah ia bertemu dengan seorang pria bernama Ali, yang sedang membagikan makanan gratis kepada tunawisma. Ali memperhatikan Jonathan yang tampak termenung. "Pastor, Anda terlihat lelah. Apakah Anda baik-baik saja?" tanyanya dengan ramah. Jonathan tersenyum tipis. "Hanya sedikit lelah, mungkin," jawabnya. Ali duduk di sebelahnya, membawa 2 cangkir kopi hangat. "Kadang, kita butuh lebih dari sekadar istirahat fisik. Kita butuh sesuatu untuk jiwa kita," kata Ali sambil menyerahkan kopi itu kepada Jonathan. Percakapan singkat mereka terasa berbeda. Ali, dengan caranya yang sederhana, seolah memahami kegelisahan yang Jonathan rasakan. Sebelum berpisah, Ali berkata, "Jika Anda ingin berbicara, saya ada di sini. Kita semua sedang mencari cahaya dalam hidup ini, bukan?" Jonathan pulang malam itu dengan perasaan yang campur aduk. Kata-kata Ali terus terngiang di pikirannya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin ada jawaban di luar apa yang selama ini ia yakini. Di kamarnya, ia menyalakan lilin kecil di meja doa. Cahaya lilin itu bergetar lembut, seperti hatinya yang mulai terbuka untuk sesuatu yang baru. "Tuhan, tunjukkan aku jalan-Mu," gumamnya sebelum memejamkan mata. Hari itu, Jonathan memulai rutinitas seperti biasa. Ia memimpin misa pagi, bertemu dengan jemaat yang membutuhkan nasihat, dan mempersiapkan acara amal Natal yang akan diadakan di gereja malam harinya. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan hampa yang terus mengganggu. Ketika malam tiba, gereja mulai dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk acara amal. Jonathan berdiri di dekat pintu masuk, menyambut tamu dengan senyum hangat. Di tengah keramaian, matanya tertuju pada seorang pria berpenampilan sederhana yang sedang membantu membagikan makanan kepada para tunawisma. Pria itu tampak akrab, dan setelah memperhatikan lebih dekat, Jonathan menyadari bahwa itu adalah Ali, pria yang ia temui di taman beberapa hari sebelumnya. Rasa penasaran membuat Jonathan mendekatinya. "Ali, senang bertemu lagi. Apa yang membawamu ke sini?" tanyanya sambil tersenyum. Ali menoleh dan balas tersenyum. "Saya sering membantu di acara seperti ini. Kebetulan seorang teman mengundang saya ke sini. Dan Anda, Pastor, apakah Anda merasa lebih baik sejak terakhir kali kita berbicara?" Pertanyaan itu membuat Jonathan terdiam sejenak. "Jujur saja, tidak banyak yang berubah. Tapi, saya penasaran dengan sesuatu. Anda berbicara tentang mencari kedamaian. Apa yang Anda maksud dengan itu?" Ali mengangguk pelan, seolah sudah menduga pertanyaan itu akan muncul. "Kedamaian adalah ketika hati dan pikiran kita selaras dengan kebenaran. Saya menemukan kedamaian itu setelah perjalanan panjang dalam hidup saya," jawabnya. Jonathan merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Ali berbicara. Ada ketenangan dan keyakinan yang sulit dijelaskan. "Apa yang Anda temukan, jika saya boleh tahu?" tanyanya dengan nada hati-hati. Ali tersenyum lembut. "Saya menemukan Islam. Tapi, perjalanan saya bukan tentang meninggalkan agama sebelumnya. Ini tentang memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk saya." Jonathan terkejut mendengar pengakuan itu. Seorang mualaf.
Seorang mantan pendeta yang sekarang menjadi Muslim. Ia merasa campuran antara penasaran dan ragu. Namun, ia tidak bisa mengabaikan rasa damai yang terpancar dari Ali. Percakapan mereka berlanjut di sudut gereja yang lebih sepi. Ali menceritakan bagaimana ia dulu adalah seorang pendeta yang sangat taat, tetapi mulai merasa ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Perjalanannya menuju Islam bukanlah keputusan yang mudah, tetapi ia merasa itu adalah jawaban yang selama ini ia cari. Apakah Anda tidak merasa kehilangan sesuatu? Tanya Jonathan, mencoba memahami. Ali menggeleng. Saya tidak kehilangan apapun, Pastor. Saya justru merasa menemukan apa yang selama ini hilang. Tuhan itu satu, dan Dia ingin kita mengenalnya dengan cara yang benar. Tapi ini perjalanan pribadi. Saya tidak di sini untuk mengubah Anda, hanya berbagi pengalaman. Malam itu, setelah acara amal selesai, Jonathan kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh. Ia membuka Alkitab di meja kerjanya, tetapi entah kenapa, ia merasa ingin mencari tahu lebih banyak tentang apa yang Ali ceritakan. Ia memutuskan untuk meminjam beberapa buku tentang Islam dari perpustakaan kota, hanya untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Pertemuan dengan Ali meninggalkan kesan mendalam. Bukan hanya karena ceritanya, tetapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang memancarkan kebenaran. Jonathan mulai bertanya-tanya, apakah mungkin Tuhan sedang menunjukkan jalan lain kepada dirinya. Jonathan duduk di ruang bacanya, menatap buku-buku yang tertata rapi di rak. Alkitab, literatur teologi, dan buku-buku filsafat yang dulu menjadi sumber inspirasinya kini terasa seperti tidak lagi cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikirannya. Kata-kata Ali terus terngiang, seperti gema yang tidak bisa ia abaikan. Jika Tuhan itu satu, bagaimana kita bisa benar-benar mengenalnya? Gumam Jonathan, pertanyaan yang sejak lama ia pendam. Dengan rasa penasaran yang terus menggelitik, Jonathan mengunjungi perpustakaan kota. Ia memilih waktu yang sepi agar tidak menarik perhatian. Setelah mencari di katalog, ia menemukan beberapa buku tentang Islam, termasuk terjemahan Al-Quran. Tangannya gemetar saat ia mengambil buku itu dari rak, seolah-olah langkah kecil ini adalah sesuatu yang monumental. Di rumah, ia membuka Al-Quran untuk pertama kalinya. Halaman pertama yang ia baca adalah surah Al-Ikhlas. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jonathan tertegun. Ayat-ayat itu begitu sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang mendalam. Ia merasa seperti membaca sesuatu yang sangat murni dan langsung, tanpa kerumitan teologis yang sering ia temui dalam diskusinya tentang doktrin. Hari-hari berikutnya, Jonathan meluangkan waktu untuk membaca lebih banyak. Ia menemukan kisah-kisah tentang para nabi yang juga ia kenal dari Alkitab, tetapi dengan perspektif yang berbeda. Ia membaca tentang Nabi Ibrahim, Musa, dan Yesus, yang dalam Al-Quran disebut sebagai Isa Al-Masih. Ia terkejut mengetahui bahwa Islam menghormati Yesus sebagai nabi besar, meskipun dengan peran yang berbeda dari yang ia ajarkan selama ini. Namun, rasa ingin tahu itu tidak berhenti di situ. Jonathan mulai mencari tahu tentang salat, puasa, dan konsep tauhid. Ia terpesona dengan kesederhanaan Islam dalam menyembah Tuhan. Tidak ada perantara, tidak ada ritual yang rumit, hanya hubungan langsung antara manusia dan Sang Pencipta. Di sisi lain, Jonathan mulai merasakan konflik batin yang semakin kuat. Ia tahu bahwa sebagai seorang pastor, ia tidak seharusnya mempelajari agama lain, apalagi mempertanyakannya. Tetapi ada dorongan dalam hatinya yang tidak bisa ia abaikan. Suatu malam, Jonathan memutuskan untuk menghubungi Ali. Ia ingin berdiskusi lebih dalam tentang apa yang telah ia baca. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang tenang. Saya membaca Al-Quran, kata Jonathan dengan nada ragu. Ali tersenyum, tetapi tidak tampak terkejut. Apa yang Anda temukan? Ada keindahan dalam kesederhanaannya. Tapi, jujur saja, saya bingung. Bagaimana Anda bisa meninggalkan keyakinan yang sudah menjadi bagian dari hidup Anda? Ali menatap Jonathan dengan penuh pengertian. Perjalanan ini bukan tentang meninggalkan, Pastor. Ini tentang menemukan. Saya tidak pernah merasa meninggalkan Tuhan. Justru, saya merasa semakin dekat dengannya. Percakapan itu berlangsung hingga larut malam. Jonathan merasa semakin yakin bahwa ia harus terus mencari, meskipun jalannya penuh dengan keraguan dan ketakutan. Ketika ia pulang malam itu, ia menatap salib di ruang kerjanya.
Tuhan, jika ini adalah jalanmu, bimbinglah aku, bisiknya pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa pencarian ini bukanlah pengkhianatan, melainkan langkah menuju kebenaran. Jonathan duduk di ruang kerjanya, dikelilingi oleh buku-buku yang kini terasa seperti saksi bisu pergulatan batinnya. Di satu sisi, Alkitab yang selama ini menjadi pedomannya. Di sisi lain, Al-Quran yang baru ia pelajari, menghadirkan pemahaman baru yang mengguncang keyakinannya. Ia merasa terpecah. Sebagai seorang pastor, ia telah mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan jemaatnya. Namun, semakin dalam ia mempelajari Islam, semakin ia merasa bahwa ada kebenaran yang tidak bisa ia abaikan. Setiap malam, ia berdoa dengan hati yang penuh kebingungan. Tuhan, apakah aku salah karena mempertanyakan ini? Apakah ini ujian darimu ataukah aku sedang tersesat? Bisiknya di tengah malam yang sunyi. Kegelisahan itu mulai memengaruhi kesehariannya. Dalam misa, ia sering kehilangan fokus. Kata-kata yang biasanya mengalir lancar kini terasa hampa. Jemaatnya mulai memperhatikan perubahan ini. Pastor Jonathan, Anda terlihat tidak seperti biasanya. Apakah ada yang mengganggu Anda? Tanya salah satu jemaatnya setelah misa. Jonathan hanya tersenyum samar. Hanya kelelahan, mungkin, jawabnya, meskipun ia tahu itu bukan kebenaran. Hari-hari berlalu dengan rasa bersalah yang terus menghantui. Jonathan merasa seperti sedang mengkhianati jemaatnya, gerejanya, dan bahkan dirinya sendiri. Tetapi, di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan dorongan hatinya untuk terus mencari kebenaran. Ia mencoba berbicara dengan seorang rekan pastor yang lebih senior, tetapi percakapan itu tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Ketika Jonathan menyebutkan keraguannya dan rasa ingin tahunya tentang Islam, rekan tersebut langsung memotong. Jonathan, ini adalah godaan. Jangan biarkan dirimu terjebak. Iman kita adalah satu-satunya kebenaran, kata rekan itu. Dengan nada tegas, alih-alih merasa tenang, Jonathan justru semakin gelisah. Kata-kata itu terdengar seperti penolakan terhadap pencarian yang tulus. Ia mulai merasa bahwa ia tidak bisa berbagi perasaannya dengan siapapun di gereja. Suatu malam, Jonathan kembali bermimpi tentang pria berjubah putih yang berdiri di tengah padang pasir. Kali ini, pria itu tidak hanya memanggilnya, tetapi juga mengulurkan tangan. Ikutilah aku, kata pria itu dengan suara lembut tetapi penuh keyakinan. Jonathan terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah ada pesan yang harus ia pahami. Ia menyadari bahwa konflik batinnya tidak akan selesai jika ia hanya diam. Ia harus mengambil langkah, meskipun langkah itu penuh risiko. Di hari berikutnya, Jonathan memutuskan untuk menemui Ali lagi. Ia butuh seseorang yang bisa memahami apa yang ia rasakan tanpa menghakimi. Di sebuah taman yang sepi, mereka duduk dan berbicara panjang lebar. Saya merasa seperti berdiri di persimpangan jalan, kata Jonathan dengan suara penuh emosi. Jika saya melangkah ke satu arah, saya akan kehilangan semua yang saya miliki. Tapi jika saya tetap di sini, saya merasa mengkhianati hati saya sendiri. Ali mendengarkan dengan sabar sebelum menjawab. Jonathan, Tuhan tidak meminta kita untuk hidup tanpa pertanyaan. Pencarianmu adalah bagian dari rencananya. Apapun keputusanmu, pastikan itu adalah keputusan yang lahir dari hati yang jujur. Kata-kata Ali memberikan sedikit ketenangan, tetapi tidak menghapus konflik yang terus membakar di dalam hati Jonathan. Ia tahu bahwa apapun yang ia pilih, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di malam itu, ia berlutut di depan salib di ruang kerjanya, air mata mengalir di pipinya. Tuhan, aku hanya ingin mengikutimu. Tunjukkanlah aku jalanmu, doanya dengan penuh kerendahan hati. Jonathan tahu bahwa ia mendekati titik di mana ia harus membuat keputusan besar, tetapi ia juga sadar bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Malam itu, Jonathan duduk di ruang kerjanya, ditemani cahaya lilin yang bergetar lembut. Salib kayu tergantung di dinding, menjadi saksi bisu pergolakan hatinya. Di meja, Alkitab dan Al-Quran terbuka berdampingan, seolah-olah menjadi simbol dari dua jalan yang kini ia hadapi. Hatinya terasa berat. Ia merasa seolah-olah sedang berada di ambang jurang, dengan kabut tebal menutupi jalan di depannya. Ia butuh petunjuk, sesuatu yang bisa memberinya kejelasan. Jonathan berlutut di lantai, menundukkan kepala, dan mulai berdoa. Namun, kali ini doanya berbeda. Ia tidak lagi meminta penguatan untuk melanjutkan apa yang selama ini ia yakini. Sebaliknya,
Ia membuka hatinya sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa rasa takut atau prasangka. Tuhan, Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang mengetahui segalanya, bisiknya dengan suara bergetar. Aku adalah hamba-Mu yang lemah, yang ingin mengenal-Mu dengan lebih dekat. Tetapi aku merasa tersesat, hatiku dipenuhi keraguan, dan aku tidak tahu jalan mana yang harus kupilih. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Jika aku salah, ya Tuhan, maafkan aku. Jika ini adalah ujian-Mu, kuatkan aku. Tapi jika ini adalah panggilan-Mu, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi padaku, aku hanya ingin mengikuti-Mu dengan sepenuh hati. Keheningan menyelimuti ruangan. Jonathan merasa seolah-olah waktu berhenti. Dalam diam, ia mendengar detak jantungnya sendiri, dan di tengah keheningan itu, ada kedamaian yang perlahan merasuk ke dalam hatinya. Tiba-tiba, pikirannya teringat pada satu ayat yang pernah ia baca di Al-Quran. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. QS. Al-Ankabut, 69. Ayat itu muncul di benaknya seperti jawaban atas doanya. Jonathan merasa seolah-olah Tuhan sedang berbicara langsung kepadanya, bukan melalui suara, tetapi melalui ketenangan yang ia rasakan. Ia bangkit dari lututnya dan duduk kembali di kursi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa sedikit lebih ringan. Ia belum menemukan jawaban pasti, tetapi ia merasa bahwa Tuhan mendengar doanya, dan itu sudah cukup untuk saat ini. Malam itu, sebelum tidur, ia kembali bermimpi. Kali ini, pria berjubah putih yang sering ia lihat berdiri di depan pintu gerbang besar yang bercahaya. Pria itu tidak berkata apa-apa, hanya mengulurkan tangan seolah-olah mengundangnya untuk masuk. Ketika Jonathan terbangun, ia merasa bahwa mimpinya adalah pesan dari Tuhan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendiri. Tuhan bersamanya, membimbing langkah-langkahnya, meskipun jalannya masih penuh kabut. Jika ini adalah kehendak-Mu, ya Tuhan, katanya dengan suara pelan, aku akan terus mencari. Pagi itu, Jonathan memutuskan untuk mencari dukungan dari seseorang yang ia percayai. Ia merasa tidak bisa lagi memendam semua pergolakan ini sendirian. Alih-alih berbicara dengan rekan-rekan pastor yang mungkin tidak akan memahami, ia teringat pada seorang sahabat lamanya, David. David adalah teman Jonathan sejak masa seminari. Meski mereka menempuh jalan yang sama sebagai pendeta, David memutuskan untuk meninggalkan panggilan itu beberapa tahun lalu. Kini, ia menjalani kehidupan sederhana sebagai penulis dan konselor spiritual, seseorang yang selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Jonathan menghubungi David, dan mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Saat Jonathan tiba, David sudah menunggunya dengan senyum ramah. John, sudah lama sekali. Kau terlihat lelah. Ada apa? Tanya David sambil mempersilakan Jonathan duduk. Jonathan menarik napas panjang, mencoba merangkai kata-kata. David, aku merasa seperti kehilangan arah. Aku sedang mempertanyakan segalanya. Bahkan, aku mulai mempelajari sesuatu yang dulu aku pikir tidak akan pernah aku sentuh, Islam. David tidak tampak terkejut. Ia hanya mengangguk pelan, menunggu Jonathan melanjutkan. Aku merasa terpecah, David. Di satu sisi, aku takut mengkhianati jemaatku, gerejaku, bahkan Tuhan. Tapi di sisi lain, aku merasa ada sesuatu yang benar dalam apa yang aku baca. Aku tidak tahu harus bagaimana, kata Jonathan dengan suara bergetar. David tersenyum lembut. John, kau tahu, aku meninggalkan seminari bukan karena aku kehilangan iman, tetapi karena aku merasa ada panggilan lain dalam hidupku. Aku belajar bahwa iman itu adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Tidak ada yang salah dengan mempertanyakan. Bahkan, itu adalah tanda bahwa kau benar-benar mencari Tuhan. Tapi bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika aku justru tersesat? Tanya Jonathan, suaranya penuh kecemasan. David meletakkan tangannya di atas tangan Jonathan. John, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang tulus mencarinya. Apapun jalan yang kau pilih, pastikan itu lahir dari hatimu yang paling dalam, bukan dari rasa takut atau tekanan. Jika Islam adalah sesuatu yang kau rasa harus kau pelajari, pelajarilah dengan hati terbuka. Tuhan tidak akan menghakimimu karena mencarinya. Kata-kata David memberikan Jonathan kekuatan yang tidak ia duga. Untuk pertama kalinya,
ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami perjuangannya tanpa menghakiminya. Setelah pertemuan itu, David memberinya sebuah buku kecil berjudul Asteris, Pencarian Tuhan, sebuah perjalanan spiritual. Asteris buku itu bukan tentang agama tertentu, tetapi tentang bagaimana manusia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pencarian yang tulus. Ini bukan jawaban, John. Tapi mungkin ini bisa membantumu memahami bahwa perjalananmu adalah bagian dari rencananya, kata David sebelum mereka berpisah. Jonathan pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia membuka buku itu di rumah dan membaca sebuah kutipan yang langsung menyentuh hatinya. Asteris, kebenaran tidak akan ditemukan oleh mereka yang takut mencarinya, tetapi oleh mereka yang berani mengikuti cahaya, kemanapun cahaya itu membimbing. Asteris. Kata-kata itu menjadi pengingat baginya bahwa perjalanan ini bukanlah tentang meninggalkan, melainkan tentang menemukan. Dengan dukungan dari David, Jonathan merasa memiliki kekuatan baru untuk melanjutkan pencariannya, meskipun jalannya masih panjang dan penuh tantangan. Salju turun perlahan di pagi Natal, menyelimuti kota dengan keheningan yang damai. Gereja kecil tempat Jonathan melayani tampak indah dengan dekorasi Natal yang meriah. Jemaat mulai berdatangan, membawa sukacita yang khas dari hari besar itu. Namun, di dalam hati Jonathan, ada perasaan yang berbeda. Ia berdiri di depan cermin di ruang pribadinya di gereja, mengenakan jubah pastor untuk memimpin misa Natal. Tetapi, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini ia merasa kosong. Misa Natal yang biasanya menjadi puncak kegembiraan bagi dirinya, kini terasa seperti beban yang harus ia pikul. Apakah ini benar-benar panggilanmu, Tuhan? Bisiknya pelan, menatap dirinya sendiri di cermin. Ketika lonceng gereja berbunyi, Jonathan melangkah ke altar dengan senyum yang ia paksakan. Jemaat memenuhi bangku-bangku gereja, menyanyikan lagu-lagu pujian dengan penuh semangat. Ia memimpin misa seperti biasa, tetapi setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti gema hampa di dalam dirinya. Saat memberikan khotbah, Jonathan berbicara tentang makna Natal, tentang kasih, pengorbanan, dan mencari kebenaran. Namun, di tengah khotbahnya, ia merasa dadanya sesak. Kata-kata yang biasanya mengalir dengan mudah kini terasa sulit untuk diucapkan. Ia berhenti sejenak, menatap jemaat yang menunggu kelanjutan khotbahnya. Natal adalah tentang terang yang datang ke dunia, katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Tetapi, terkadang, untuk menemukan terang itu, kita harus berani berjalan melalui kegelapan. Kita harus berani mempertanyakan, mencari, dan membuka hati kita kepada apapun yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Beberapa jemaat saling berpandangan, bingung dengan nada khotbah yang berbeda dari biasanya. Tetapi Jonathan melanjutkan dengan tenang, meskipun hatinya dipenuhi emosi. Setelah misa selesai, Jonathan kembali ke ruang pribadinya. Ia duduk di kursi, melepaskan jubahnya, dan menatap salib di dinding. Ini mungkin Natal terakhirku sebagai seorang pastor, pikirnya. Di luar, salju masih turun. Jemaat mulai meninggalkan gereja, tetapi beberapa orang tetap tinggal untuk berbincang atau berdoa. Salah satu dari mereka adalah Ali. Ia mendekati Jonathan yang sedang duduk di bangku gereja, menatap lilin-lilin Natal yang masih menyala. Anda terlihat tenang, tetapi juga gelisah, kata Ali dengan nada lembut. Jonathan tersenyum samar. Hari ini terasa seperti perpisahan. Aku tahu ini mungkin terakhir kalinya aku berdiri di mimbar sebagai pastor. Ali duduk di sampingnya. Perpisahan tidak selalu berarti kehilangan. Terkadang, itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Jonathan menatap Ali, lalu berkata, aku merasa seperti sedang berdiri di ambang pintu, tetapi aku belum punya keberanian untuk melangkah masuk. Ali mengangguk. Keberanian itu akan datang ketika waktunya tiba. Yang penting, Anda jujur kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Malam itu, setelah semua orang pulang, Jonathan memutuskan untuk tinggal di gereja sendirian. Ia duduk di depan altar, menyalakan satu lilin, dan berdoa. Tuhan, jika ini adalah jalan-Mu, aku akan mengikutinya. Aku tidak tahu apa yang menantiku, tetapi aku percaya bahwa Engkau akan selalu bersamaku. Dengan doa itu, Jonathan merasa bahwa ia telah membuat keputusan. Hari Natal itu bukan hanya perayaan kelahiran Yesus, tetapi juga awal dari perjalanan barunya, perjalanan menuju cahaya yang selama ini ia cari. Hari-hari setelah Natal berlalu dengan perasaan yang campur aduk di hati Jonathan. Keputusan yang telah ia buat dalam doa malam itu mulai terasa semakin nyata. Namun, ia tahu bahwa untuk melangkah lebih jauh,
ia harus menghadapi kebenaran yang selama ini ia pendam dan mengakuinya, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang-orang di sekitarnya. Jonathan memutuskan untuk berbicara dengan Uskup Samuel, seorang mentor yang telah membimbingnya sejak ia memulai pelayanannya sebagai pastor. Mereka bertemu di ruang kerja uskup, sebuah ruangan sederhana dengan salib besar yang tergantung di dinding. "Jonathan, kau ingin berbicara sesuatu yang penting?" tanya Uskup Samuel dengan nada lembut, tetapi penuh perhatian. Jonathan mengangguk, mencoba menenangkan hatinya. "Bapak Uskup, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, sesuatu yang telah lama saya pendam." Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Saya merasa bahwa iman saya sedang berubah. Selama beberapa bulan terakhir, saya mempelajari Islam, dan saya merasa ada kebenaran yang tidak bisa saya abaikan di dalamnya." Ruangan itu menjadi sunyi. Uskup Samuel menatap Jonathan dengan tatapan yang sulit diartikan, bukan kemarahan, tetapi lebih kepada keprihatinan. "Jonathan," kata Uskup Samuel dengan suara tenang, "apa yang kau cari dalam perjalanan ini?" "Saya mencari Tuhan," jawab Jonathan tanpa ragu. "Saya ingin mengenalnya dengan lebih dekat, tanpa keraguan. Dan apa yang saya temukan dalam Islam membuat saya merasa bahwa itulah jalan yang membawa saya lebih dekat kepadanya." Uskup Samuel menghela napas panjang. "Aku tidak akan berbohong, Jonathan. Apa yang kau katakan ini sangat sulit untuk kuterima, tetapi aku menghargai kejujuranmu. Namun, kau harus tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Apakah kau siap untuk itu?" Jonathan menundukkan kepala. "Saya tahu, dan saya sudah memikirkannya. Saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan kejujuran terhadap hati saya dan terhadap Tuhan." Setelah percakapan itu, Jonathan merasa lega, meskipun ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari perubahan besar. Langkah berikutnya adalah berbicara kepada jemaatnya. Pada hari Minggu, Jonathan berdiri di mimbar untuk terakhir kalinya. Ia memandang wajah-wajah jemaat yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Dengan suara yang tenang tetapi penuh emosi, ia mulai berbicara. "Saudara-saudara, hari ini adalah hari yang berat bagi saya, tetapi juga hari yang penuh kejujuran. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas cinta dan dukungan yang telah kalian berikan selama saya melayani di sini. Namun, saya harus mengakui bahwa perjalanan iman saya telah membawa saya ke jalan yang berbeda." Ia berhenti sejenak, menahan air mata. "Saya telah mempelajari Islam, dan saya merasa bahwa itulah jalan yang membawa saya lebih dekat kepada Tuhan. Dengan berat hati, saya harus mengundurkan diri dari pelayanan ini untuk melanjutkan pencarian saya." Ruangan itu dipenuhi keheningan. Beberapa orang terlihat terkejut, sementara yang lain tampak bingung. Namun, Jonathan merasa damai karena akhirnya ia jujur kepada mereka. Setelah misa selesai, beberapa jemaat mendekatinya. Ada yang menangis, ada yang memeluknya, dan ada yang hanya menatapnya dengan bingung. Tetapi, tidak ada kemarahan, hanya kesedihan dan keprihatinan. Malam itu, Jonathan kembali ke rumahnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia telah mengungkapkan kebenaran, dan meskipun itu sulit, ia merasa bahwa ia telah mengambil langkah besar menuju kebebasan spiritual. Di depan cermin, ia menatap dirinya sendiri. "Aku adalah hamba-Mu, ya Tuhan," bisiknya. "Dan aku akan mengikutimu, kemanapun Engkau membimbingku." Subuh itu, udara di luar terasa dingin, dan langit mulai memerah dengan cahaya pertama fajar. Jonathan terbangun lebih awal dari biasanya, matanya masih berat, namun hatinya terasa lebih ringan. Hari itu adalah hari yang telah ia nantikan, meskipun rasa gugup dan cemas masih menguasai dirinya. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambilnya adalah titik balik dalam hidupnya. Di meja kecil di sudut kamar, Al-Quran terbuka di hadapannya, halaman yang sama yang sudah sering ia baca selama beberapa bulan terakhir. Ia memandang ayat-ayat itu dengan penuh rasa hormat, seolah-olah ayat-ayat tersebut berbicara langsung kepada hatinya. Jonathan berdiri dan berjalan menuju jendela. Salju yang turun semalam masih menutupi jalanan, memberikan kesan tenang dan suci pada pagi yang sepi itu. Ia menarik napas dalam-dalam, merasa kedamaian yang aneh namun menyeluruh merasuk dalam dirinya. Di dalam hatinya, ia merasa yakin. Inilah saatnya untuk melangkah. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perasaan terpecah. Ia telah sampai pada titik di mana ia bisa mengakui dengan sepenuh hati bahwa pencariannya telah membawanya ke sini, pada momen yang penuh makna ini. Jonathan berlutut di lantai, menatap kiblat,
dan dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia mengucapkan kalimat yang telah lama ia pelajari. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Suara Jonathan bergetar, tetapi hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang luar biasa. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti beban yang terangkat dari bahunya, seolah-olah ia telah menemukan jalan yang selama ini ia cari. Dalam hati, ia merasa seolah-olah Tuhan sedang tersenyum padanya, menerima pengakuan dan keputusannya. Setelah mengucapkan syahadat, Jonathan duduk dengan tenang, merenung dalam keheningan. Dunia di luar seakan terhenti, dan ia merasakan kedekatan yang begitu dalam dengan Tuhan. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Pagi itu, setelah melakukan salat subuh pertama sebagai seorang Muslim, Jonathan merasa seolah-olah ia telah menemukan tempatnya di dunia ini, tempat yang penuh kedamaian dan pengertian. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah, bahwa ia akan menghadapi tantangan baru, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah jalan yang benar bagi dirinya. Ia menatap Al-Quran yang terbuka di meja, dan dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, ini adalah langkah pertama dalam perjalanan baru. Aku akan mengikuti jalan ini dengan sepenuh hati, apapun yang terjadi. Hari itu, Jonathan merasa bebas, bebas dari keraguan, bebas dari rasa takut, dan bebas untuk menjalani hidupnya dengan penuh kejujuran dan keyakinan. Ia telah mengucapkan syahadat di subuh hari, dan dengan itu, ia merasa telah menemukan dirinya yang sejati. Hari-hari setelah pengucapan syahadat itu berlalu dengan penuh ketenangan, meskipun juga disertai dengan banyak tantangan baru. Jonathan merasa seolah-olah ia telah memasuki babak baru dalam hidupnya, sebuah perjalanan spiritual yang lebih dalam dan lebih jujur. Dunia yang dulu ia kenal sebagai pastor kini tampak begitu jauh, dan jalan yang ia pilih sebagai seorang Muslim membawa banyak perubahan yang harus ia hadapi dengan hati terbuka. Keputusan untuk menjadi seorang Muslim tidak datang tanpa konsekuensi. Jonathan tahu bahwa ia harus meninggalkan banyak hal, peranannya sebagai pastor, hubungan dengan beberapa teman dan kolega yang tidak bisa menerima pilihannya, dan bahkan kenyamanan hidup yang selama ini ia jalani. Namun, meskipun ada banyak yang harus ia tinggalkan, ia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih dekat dengan hatinya dan dengan Tuhan. Ia memutuskan untuk berbicara dengan keluarganya. Hari itu, Jonathan mengundang orang tua dan saudara-saudaranya untuk berkumpul di rumahnya. Ia tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus menyembunyikan kenyataan. Ketika keluarganya tiba, Jonathan mengundang mereka untuk duduk di ruang tamu. Mereka semua tampak cemas, mengetahui bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin ia sampaikan. Jonathan menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara tenang namun penuh keteguhan. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua. Ini mungkin akan mengejutkan, tetapi aku ingin kalian tahu bahwa aku telah memilih untuk memeluk agama Islam. Suasana menjadi hening. Wajah orang tuanya terlihat terkejut, dan saudara-saudaranya tampak kebingungan. Jonathan bisa merasakan ketegangan di udara, tetapi ia melanjutkan dengan lembut. Saya tahu ini bukan keputusan yang mudah bagi kalian untuk diterima. Tetapi, saya ingin kalian tahu bahwa ini adalah keputusan yang datang dari hati saya. Saya merasa bahwa ini adalah jalan yang benar bagi saya, dan saya yakin Tuhan telah membimbing saya ke sini. Setelah beberapa detik yang penuh keheningan, ibunya akhirnya berbicara dengan suara lembut. Jonathan, kami selalu mendukungmu, dan kami tahu bahwa kamu adalah orang yang mencari kebenaran. Kami hanya khawatir tentang masa depanmu, tentang bagaimana orang lain akan melihatmu. Jonathan tersenyum dengan penuh kasih sayang. Saya mengerti kekhawatiran kalian, dan saya tidak berharap kalian mengerti semuanya sekarang. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa saya tetaplah anak kalian, dan saya akan selalu mencintai kalian, apapun jalan yang saya pilih. Percakapan itu berlangsung lama, dengan banyak pertanyaan dan perasaan yang terungkap. Namun, meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti, keluarga Jonathan akhirnya menerima keputusan tersebut dengan penuh kasih. Mereka tahu bahwa yang terpenting adalah kebahagiaan dan kedamaian hati Jonathan. Seiring berjalannya waktu, Jonathan mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia mulai menghadiri masjid, bertemu dengan komunitas Muslim yang ramah dan mendukung.
Mereka menyambutnya dengan tangan terbuka, memberi semangat dan pengertian dalam setiap langkah yang ia ambil. Jonathan juga melanjutkan pencariannya dalam memahami Islam lebih dalam. Ia belajar lebih banyak tentang Al-Quran, mengaji dengan teman-teman baru, dan menghadiri ceramah-ceramah yang membantunya memperdalam imannya. Setiap hari, ia merasa semakin dekat dengan Tuhan, semakin yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Suatu sore, saat ia duduk di taman masjid setelah salat asar, Jonathan merenung tentang perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Dari seorang pastor yang ragu hingga akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam. Ini adalah awal yang baru, bisiknya pada dirinya sendiri, dan aku siap untuk menjalani perjalanan ini, apapun yang terjadi. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan selalu mudah, tetapi ia juga tahu bahwa dengan keyakinan dan cinta kepada Tuhan, ia akan mampu menghadapinya. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, Jonathan merasa bahwa ia telah menemukan tempat yang penuh kedamaian dan kebenaran. Dengan langkah yang mantap, ia melanjutkan perjalanan hidupnya, menapaki jalan baru yang penuh harapan, dengan hati yang penuh rasa syukur dan keyakinan.